Metode transportasi. Metode transportasi digunakan untuk memecahkan masalah distribusi atau pengiriman dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Berikut adalah ilustrasi dari permasalahan transportasi. Dengan ciri-ciri persoalan transportasi adalah terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan, di mana komoditas yang dikirim atau produk yang dikirim dari satu sumber menuju tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Visible awal. Penyelesaian visible awal digunakan untuk menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Ada dua metode yang bisa digunakan, antara lain yang pertama metode Northwest Corner, yang kedua metode least cost. Berikut adalah contoh kasus di mana terdapat 3 sumber. Ada di mana di sini terdapat 3 sumber. Itu ada pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Dengan 3 tujuan, itu adalah gudang A, gudang B, dan gudang C. Kebutuhan gudang sesuai dengan kapasitas dari pabrik. Alokasi produk atau komoditas harus diatur sedemikian rupa karena pada sel-sel ini merupakan adalah biaya pengangkutan dari satu sumber ke tempat tujuan berbeda-beda. Baik, kita akan menyelesaikan dengan metode yang pertama, itu adalah metode Northwest Corner atau metode sudut barat laut. Nah, metode sudut barat laut akan mengisi tabel dimulai dari sisi barat laut atau kiri atas menuju kanan bawah. Berikut penyelesaiannya. Maka pada sel-sel yang kecil ini kita isikan dengan biaya kita tadi, sekarang kita pindahkan ke dalam bentuk sel-sel yang kecil agar memudahkan kita nanti untuk melihat jumlah yang didistribusikan dari sumber ke tujuan. Oke, kita mulai dengan metode yang pertama, itu adalah Northwest Corner. Northwest Corner akan mengisi dimulai dari pojok paling kiri menuju kanan bawah. Nah, untuk pengisian kita harus lihat, sesuaikan, dan kita isi semaksimal mungkin. Pabrik W, kapasitas pabrik adalah 120, sedangkan permintaan adalah 95. Maka dimana nanti persamaannya itu adalah harus lebih kecil atau sama dengan. Maka semaksimal mungkin di sini hanya bisa kita isikan banyak 95. Maka gudang A tidak dapat diisi lagi dari pabrik H ataupun pabrik B. 9 gudang A sudah selesai, 95. Namun kalau kita lihat dari kapasitas pabrik, maka kapasitas pabrik ini masih memiliki sisa. Kita hitung sisanya adalah 120, kita kurangkan dengan 95, maka sisanya adalah 25. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka pabrik B akan mengirim permintaan adalah sebanyak 25. Gudang C sudah tidak dapat diisi. Kemudian setelah kita lihat ternyata ini sudah sesuai, kita lihat lagi untuk gudang B. Gudang B kebutuhannya adalah 120, sedangkan dia sudah memiliki pengisian di awal adalah sebanyak 25. Maka ada berapa kekurangan di gudang B? Kita hitung. 110 dikurangkan dengan 25, maka sisanya adalah 85. Nah, kita akan isi di baris berikutnya di mana pabrik H kapasitasnya 75, sedangkan permintaan di sini adalah 85. Maka di sini semaksimal mungkin hanya bisa diinputkan sebanyak 75. Maka pabrik H
keseluruhannya sudah didistribusikan pada gudang B, maka gudang C tidak bisa diisi lagi. Kita tandai. Maka kita cek pada gudang B, kebutuhannya yang terpenuhi masih sebanyak 100. Kebutuhannya sisa 10. Maka kita inputkan di sini adalah 10. Dan ini sudah sesuai 110. Maka kita lihat berdasarkan baris untuk pabrik B, kebutuhannya adalah sebanyak 105, sedangkan yang terisi itu adalah sebanyak 10. Maka di sini permintaannya sisa adalah 95. Maka sesuai dengan kebutuhan pada gudang C. Maka kita isikan di sini adalah 95. Oke, maka kita lihat keseluruhannya sudah selesai. 95 ditambah 25 120. 25 75 ditambahkan 10 berarti kalau ditotalkan adalah 110. Di sini 10 ditambah 95 maka totalnya adalah 105 dan gudang C permintaannya adalah 95. Oke, jika sudah selesai maka hitung jumlah keseluruhannya. Sembilan puluh lima dikali dengan 30, kita tambahkan dengan di sini adalah 25 dikalikan dengan 10, kita tambahkan lagi dengan yang berikutnya, ini 75 dikali dengan 25, 75 dikalikan dengan 25, tambahkan lagi dengan 10 dikalikan 15, ditambahkan lagi dengan 95 dikalikan dengan biaya pengirimannya adalah 22. Maka total biaya pengiriman yang dikeluarkan perusahaan adalah besar 7.215. Demikianlah untuk penyelesaian tabel awal dengan menggunakan metode NatWest Corner. Nah, untuk metode kita yang kedua, kita akan gunakan adalah metode less cost atau metode biaya terendah. Metode biaya terendah, pengisian tabel awal akan selalu dimulai dengan melihat sel yang memiliki biaya pengiriman terendah. Maka kita akan cek biaya yang paling rendah itu di mana? Misalkan rendah yang mana? Oh, ternyata ada dari pabrik B menuju gudang B. Pengiriman adalah sebesar 10. Maka kita akan maksimalkan pada sel berikut ini. Kita lihat kapasitas pabrik adalah sebesar 120, sedangkan permintaan adalah 110. Maka di sini akan semaksimal mungkin kita isikan adalah 110. Biaya yang terendah pada pabrik W, biaya terendah selain pada gudang B paling rendah mana lagi? Oh, ternyata gudang C. Maka kita akan maksimalkan di gudang C. Sisanya tadi adalah sebanyak 10. Kita masukkan di sini 10. Kemudian kita cek lagi kebutuhannya untuk gudang C. Demikianlah untuk seterusnya. Silahkan diselesaikan untuk metode less cost kita dan jawaban silahkan dikirim pada link tugas. Terima kasih dan sampai jumpa.